Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini wa habbataka ma'rifataka. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini merupakan pertemuan pertama di masjid ini setelah kita libur selama Ramadan. Pada pagi ini kita akan bicara tentang cara merapatkan hubungan manusia dengan Allah. Seperti yang kita pahami bahwa kehadiran manusia di dunia ini punya tugas. Jadi kehadiran kita di dunia ini ada maksud, ada tujuan. Kalau kita menelusuri perjalanan hidup kita, mulai dari alam ahdah sampai ke alam insan, alam ahdah itu dilambangkan dengan lingkaran kosong. Lingkaran kosong itu artinya sebelum segala sesuatunya ada. Bumi, langit, bulan, bintang pun belum ada. Segala sesuatunya belum ada. Awal akhir pun belum ada. Itu yang kita sebut dengan alam ahdah. Atau dilambangkan dengan lingkaran kosong. Kemudian Allah mentajalikan dirinya ke alam wahdah. Atau disebut dengan nuqtah awal. Atau disebut juga tajalli pertama, penampakan pertama. Kemudian tajalli kedua atau disebut dengan nuqtah tsani atau penampakan yang kedua. Kemudian bertajalli kepada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad turun kepada Ruh Muhammad, dari Ruh Muhammad turun menjadi alam misal, kandungan Bapa, dari alam misal meneruskan perjalanan ke alam ajsam, kandungan Ibu, dari alam ajsam turun kita ke alam insan. Ini yang kita sebut dengan perjalanan hidup manusia melalui alam tujuh. Ya. Ana kanzan makhfiyah. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Ya, ketika masih berada di alam ahdah. Alam ahdah itu alam kosong. Yang belum ada segala sesuatu. Kemudian Allah mentajalikan dirinya kepada alam wahdah, yaitu di lingkaran di titik satu. Kemudian kepada Nur Muhammad atau disebut dengan nuqtah tsani. Dari Nur Muhammad itulah kemudian terciptanya segala alam. Mulai muncullah yang kita sebut atau yang disebut dengan alam surga, neraka, aras, kursi, bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Dari Nur Muhammad kemudian bertajalli lagi kepada Ruh, Ruh Muhammad. Ketika kita sudah berada di alam ruh, disitulah Allah mempertanyakan
Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi semua ruh sebenarnya sudah memperakui Allah sebagai Tuhan. Walaupun ruh orang kafir sekarang ini. Ya. Jadi semua ruh, baik ruh manusia, ruh binatang, dan semua ruh ya, telah memperakui Allah sebagai Tuhan. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, itulah sebabnya fitrah manusia ini iman. Karena dari awal sudah beriman kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Sudah beriman ke Allah semua. Jangankan manusia, Pak cacing aja beriman sama Allah. Jadi kalau ada manusia yang beriman kepada Allah, saya nggak tahu nih apa lebih mulia dari cacing atau enggak ada. Nah, tapi kemudian setelah manusia turun ke bumi, nah disinilah kita mulai merubah, mulai tertutup. Ya. Nah, karena ketika masih di alam arwah dulu, Allah sudah menyerahkan sebuah amanah penting kepada makhluk yang bernama manusia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Saya ingin serahkan sebuah amanah penting kepada makhluk, pada semuanya. Siapa di antara kalian yang sanggup menerima? Kenyataannya semua makhluk menolak. Wahamalahal insan, lalu makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah penting itu. Setelah manusia ini menerima amanah penting itu, maka akan diuji. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Yang mati itu jasad, yang hidup itu ruh. Artinya kalau ruh sudah berjasad, itu sudah di bumi. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Nah, ini tugas kita. Jadi tugas kita di dunia ini dua, Pak. Yang pertama sebagai penanggung diri rahasia, yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai penanggung diri rahasia, 4 macam yang harus kita selesaikan. Ya. Ini sebagai penanggung diri rahasia. Yang pertama, wajib kita mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini 4 tugas kita terhadap penanggung diri rahasia. Ya, mengenalnya, menjaganya, memujinya, dan mengembalikannya. 4 tugas ini harus selesai sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal tiba, tugas yang 4 macam ini tidak selesai, nah ini jadi urusan besar. Ya, ini yang diminta tanggung jawab. Maka kita harus berupaya maksimal untuk menyelesaikan tugas yang 4 macam ini. Kenali dia. Apa itu diri rahasia? Siapa dia? Lalu kemudian jaga.
Bagaimana dia turun, mestinya begitu dia pulang. Jangan sampai terkotori oleh lumpur-lumpur dunia, karat-karat dosa. Nah, bagaimana supaya utuh? Bagaimana datang, begitu pulang. Yang ketiga, wajib menjaga, wajib memujinya. Apa pujinya? Ini yang kita sebut dengan puji mudas kepada mudas, puji mudas kepada qadim, puji qadim kepada mudas, puji qadim kepada qadim. Nah, bagaimana cara memujinya? Lalu yang keempat, mengembalikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, infakkan. Ya. Cuman di kita seringkali kita pahami kalau infak itu duit. Nah, sebenarnya yang diberi Allah pada kita ini bukan hanya rezeki harta, bukan. Ya, melihat kita pemberian Allah, mendengar kita pemberian Allah, hidup kita pemberian Allah, semua. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu itu sebelum ajalmu datang. Kepada siapa kita serahkan? Tentu kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang punya. Siapa yang punya? Tentu Allah. Nah, jadi kembalikan itu semua kepada Allah. Nah, sebelum ajal tiba, kembalikan semua. Ya. Karena itu bukan punya kamu. Ruhmu itu bukan punya kamu. Ruhmu itu punya Allah. Kita nggak pernah bikin ruhnya. Ya. Melihat kita, basar Allah. Bukan punya kita. Cuma kita aja yang ngaku-ngaku punya. Ya. Mendengar kita sama hanya Allah. Tahu kita ilmunya Allah, kuasa kita kodratnya Allah, kehendak kita iradatnya Allah. Nggak ada yang punya kita. Cuman kadang-kadang kita sombong, Pak, nggak punya, ngaku punya. Udah jelas nggak punya, ngaku punya. Nah, itu harus diselesaikan sebelum ajal tiba, serahkan. Ini tugas pertama. Tugas yang kedua itu adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu kan kalau bahasanya wakil, cuman Allah tidak butuh wakil. Khalifah itu maksudnya kita manusia ini ditugaskan oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya selama hidup kita. Nah, jadi kita manusia ini sebenarnya alat peraganya Allah. Jadi kita diwajibkan menampilkan sifat-sifat. Maka syariatnya misalnya kita menunaikan ibadah haji, syariatnya kita pakai ihram. Apa itu pakai ihram? Menanggalkan semua pakaian yang berjahit untuk memakai yang tidak berjahit. Nah, begitu kita sudah mulai memakai ihram, lepaskan semua yang berjahit. Termasuk singlet, celana dalam. Pokoknya nggak ada lagi pakaian yang berjahit yang nempel di badan kita. Yang kita pakai dua helai kain yang tidak berjahit. Ini ada maksud Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya sekedar pakai kainnya saja. Kalau pakai kainnya saja itu gampang. Kainnya juga murah, makanya juga nggak lama-lama amat, paling 2 hari 2 malam. Ya. Tapi maksudnya menanggalkan semua pakaian berjahit, menanggalkan semua sifat kehambaan. Mana yang berjahit? Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, merasa kita paling benar, merasa kita paling hebat,
paling kaya, paling pintar, itu pakaian kehambahan, buang semua itu penyakit semua. Jadi begitu kita pakai kain ihram, menanggalkan semua pakaian berjahit. Apa yang menjadi sifat kehambaan, buang semua. Ya. Lalu kemudian kita pakai yang tidak berjahit. Mana yang tidak berjahit? Sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, nah kita pakai. Suka memberi, suka menolong. Ketika kita timbul sifat suka menolong orang, suka memberi, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Allah yang bernama Rahman. Yang pengasih itu bukan kita, Pak. Yang pengasih itu Allah. Nah, cuman kita tampilkan sifat Ar-Rahmannya Allah dalam hidup kita. Maka suka kita ngasih, kita bisa suka menolong orang. Lalu kita tampilkan sifat Ar-Rahim, penyayang. Ya, saya ngajak sama semua makhluk Allah, nggak pilih-pilih, nggak. Entah manusia, entah binatang, entah tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia kaya, manusia miskin, manusia macam-macam lah. Semua nggak pilih-pilih, entah kita kenal, entah kita nggak kenal. Ya, jadi timbul rasa sayang. Ketika muncul rasa sayang kita itu, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Allah yang bernama Rahim. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kita tampilkan dalam hidup kita, suka memaafkan kesalahan orang. Sekecil apapun kesalahan orang, kesalahan kita kepada orang, suka meminta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, suka memberi maaf. Tidak ada dendam. Karena Allah nggak pernah dendam kepada hamba. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Ya, itu tugas kita, jadi sebagai khalifah Allah. Dan ini harus kita tampilkan selama hidup. Nah, kayaknya dua tadi tugas kita. Pertama, sebagai penanggung diri rahasia, dan yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, dua-duanya ini harus selesai, Pak, sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal tiba tidak selesai, nah ini urusan besar. Ya, ini urusan besar ini. Nah, maka kita berupaya betul supaya kita bisa menyelesaikan tugas ini. Makanya kata Allah, "Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah ingin menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Terbaik itu tercepat kembalinya, tercepat menyelesaikan urusan itu. Ya. Paling cepat mengenalnya, paling cepat dia menjaganya. Kemudian dia memujinya, dia kembalikan. Ya, sebelum ajal tiba sudah dikembalikan. Nah, begitu juga siapa di antara kalian terbaik amalnya, terbaik dalam menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidupnya. Ketika kita sudah turun ke muka bumi ini, kita memang diuji, Pak. Sengaja diciptakan Allah, karena Allah akan menguji kita. Dulu udah ngomong, ngaku sanggup yang menerima amanah penting itu. Wa hamalahal insan, lalu manusia menyatakan kesanggupannya. Benarkah kau sanggup? Nah, dalam rangka itu Allah menguji, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Di masa itu kita masih hidup di suatu alam yang disebut alam lahud. Ya, kita hidup di alam lahud. Disitulah
kampung halaman kita, dan ke sana pula kita pulang ke alam lahut. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Kudus, ruh yang sangat suci dan sangat terang. Kemudian dibungkus dengan pakaian lahutiah. Ini pakaian lapis pertama. Supaya lingkungan jangan terbakar oleh terangnya. Lalu kemudian diturunkan lagi ke tingkat yang lebih rendah lagi. Antumma radadnahu asfala safilin. Turun lagi ke tingkat yang lebih rendah, disebut alam jabarut. Ruh kita berganti nama. Namanya ruh sultani. Dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian jabarutiyah atau pakaian sultaniyah. Turun lagi ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam malakut. Ruh kita berganti nama, disebut ruh ruhani. Karena alamnya sudah berbeda, maka dilapislah dengan pakaian lapis ketiga, namanya ruhaniyah. Pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam yang keempat, yang disebut alam nasut. Inilah sekarang. Alam nasut atau alam mulki, atau disebut alam dunia, ya ini tempatnya. Ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Jadi jasmani kita ini adalah pakaian lapis keempat. Pakaian hidup di dunia. Makanya jasmani kita ini gelarnya banyak. Namanya banyak. Bisa disebut jasmani. Apa itu jasmani? Ya baju dari mani. Ya jas kan baju. Mani ya mani. Baju dari mani. Ya inilah dia si jasmani. Bisa disebut juga dengan tubuh yang kasar. Bisa disebut ayan kharajiyah. Bisa disebut dengan tubuh basyari. Boleh disebut dengan kendaraan. Ini kendaraan. Atau disebut pakaian. Disebut sangkar, kesim. Ya inilah dia si jasmani. Ya. Jadi jasmani ini pakaian lapis keempat. Jadi ini pakaian kita selama di dunia. Nanti kalau mau pulang, Pak, dilepas, Pak. Berat, nggak bisa dibawa. Begitu kita melepaskan pakaian ini, mati kata orang. Jadi yang mati itu sebenarnya jasad. Karena jasad ini nggak dipakai ruh lagi. Maka dia mati. Walaupun ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar lagi, ada mulut tak ngomong lagi, ada kaki tak bisa jalan. Ini udah dilepas. Nah, kayak baju ini. Nah. Baju saya ini ada lengannya. Lengan baju. Karena sedang saya pakai, tangan saya angkat, lengan baju terangkat. Tangan saya turun, lengan baju turun. Karena sedang saya pakai. Nanti pulang, saya buka. Saya gantungkan. Nggak lagi lengan baju itu naik turun, Nah. Kalau masih naik turun, nah ini bahaya. Ini karena sudah dilepas. Ya, maka ada istilah itu bergerak jari dia kena cincin, dia bergerak tubuh kena sifat ma'ani. Ya, bergerak cincin dia kena jari, bergerak tubuh kena sifat ma'ani. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita sudah berada di alam dunia yang fana ini, di sini kita mengalami ujian. Maka nggak gratis hidup ini, Pak. Ya. Sekali berdetak jantung, sekali bernapas, itu harus dibayar. Berapa kali Bapak bernapas, Pak, sehari semalam? Udah pernah hitung? Belum? Belum. Ya.
bernapas. Ada yang pernah menghitung, katanya 24 kali dalam semenit. 24 kali dalam semenit. Nah, kalau taruhlah kita kecilkannya 10 kali aja dah. 1 menit 10 kali. 1 jam 600 kali. 1 jam. 1 jam berapa? 60 menit. 60 menit kali 10 600. Kalau 1 hari, sehari semalam kali 24. Berapa? 600 kali 24. Berapa itu? Nah, nih. Nggak, matematiknya itu merah terus ya. Ya. Jadi kalau sehari 1 jam saja 600, gitu ya. Kalau sehari 12 kali 6, 72. Ya, jadi 7.200. Sehari semalam kali 2, 14.400. Ya. Kalau sudah 14.400 itu sehari semalam. Nah, sekarang kalau setahun berapa? Umur kita berapa sekarang? Nah, 14.400. Andaikan Allah minta pajak pernapasan Rp1 aja sekali bernapas, nggak kebayar, Pak. Sehari semalam sekali bernapas minta pajak pernapasan Rp1, walaupun nggak ada duit Rp1 itu. Ya. Jadi sehari semalam 14.400. Itu baru sehari semalam. Umur sudah 70 tahun, kalikan saja. Nggak kebayar, Pak. Listrik aja banyak nunggak. Masya Allah. Begitulah. Ya, rahmat Allah itu sangat banyak. Makanya kata Allah, wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kamu coba-coba menghitung berapa banyak rahmat Allah itu kepada kita, nggak akan terhitung. Begitu besar rahmat Allah kepada kita, baru tunggang tunggik sholat 2 rakaat minta upah sama Allah. Insyaallah. Mana upahnya? Mana pahalanya ya Allah? Masya Allah. Jadi maka saya bilang kalau orang ibadah minta pahala belum menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, masih jadi upahan sama Tuhan. Nah, begitu besar rahmat Allah kepada kita, ya, ya. Tapi kita tidak mensyukurinya. Pantas kalau Allah pertanyakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan itu? Ya. Jangankan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, napas saja nggak kebayar. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu kehidupan kita di atas dunia ini. Ya. Nah, kita sengaja diuji oleh Allah supaya kita bisa kembali enggak? Ya. Apa bisa bertahan? Tidak. Bagaimana kita datang, begitu juga pulangnya. Datang kita kosong, pulang kosong. Nah, lahir genggam, nggak ada apa-apa. Ya. Akankah ketika kita pulang nanti juga dalam keadaan kosong? Nah, ini sering mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang sampai berhari-hari nggak mati-mati. Kenapa? Tersangkut. Nih, hatinya tersangkut. Nah, bagaimana supaya kita melepaskan sangkutan-sangkutan itu? Ya, mainan jangan sampai membuat kita tersangkut. Nah, jadi kalau kita perhatikan hidup ini kan cuma nunggu mati, Pak. Nah, cuman kalau orang nunggu kesal, supaya tidak kesal dikasih mainan sama Allah. Ya, dikasih istri, kasih anak, dikasih jabatan, dikasih duit, itu mainan semua. Mainan dalam hidup kita supaya nggak kesal nunggu mati. Cuma kalau nggak ada mainan, nunggu aja kapan matinya. Tapi dengan adanya mainan, sibuk kita, akhirnya nggak kesal. Kita dikasih Allah jabatan, dikasih Allah istri, anak, lalu dikasih Allah harta, ngurusin itu saja sibuk.
Akhirnya nggak kepikiran lagi mau mati. Ujung-ujungnya tenggelam dalam lautan dunia. Ya, maka yang menguji kita ini ditugaskan oleh Allah, iblis. Jadi iblis itu personal penguji. Ya, jadi sengaja diciptakan untuk menguji kita, walaupun skenario-nya dulu Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud sama Adam, tapi sujudlah malaikat, ya fasajadu illa iblis. Para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, tidak mau sujud sama Adam. Ya, si iblis ini tadi. Nah, karena dia tidak mau sujud kepada Adam, sebenarnya iblis dihukum pada dasarnya bukan karena nggak sujud kepada Adam, karena tidak mengikuti perintah Allah. Allah perintahkan sujud kepada Adam, nah dia nggak mau. Masa saya mau sujud sama Adam yang baru lahir kemarin? Sedangkan iblis yang namanya Azazil, ya, bosnya iblis kan namanya Azazil. Pernah jadi presidennya malaikat selama 4.000 tahun. Itu mimpin malaikat, Pak. Bukan 3 periode, bukan. 4.000 tahun jadi presiden, Pak. Ya. Ini Adam baru lahir kemarin, harus sujud sama Adam. Tunggu dulu. Ente baru lahir kemarin. Ya. Nah, karena dia nggak mau tunduk sama perintah Allah, maka Allah hukum dia sebagai penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, nggak bisa ditolak. Akhirnya dia ngajukan usul. Ya Allah, ada apa nih? Karena saya sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, izinkan saya menggoda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus tadi. Karena engkau telah mengutuk saya, kata iblis, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga di kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Masya Allah. Jangan dikira Pak, kalau kita sudah rajin ibadah nggak ada godaan. Bapak mau kemana? Mau pengajian. Di mana? Al-Ahmad. Jauh amat Pak. Dari Teluk mau ke Antasari. Naji nggak usah aja kata si iblis. Enggak, ini kan pengajian, enggak tiap pagi, enggak. Pokoknya saya harus berangkat. Iblis nggak bisa nolak lagi. Nah, karena iblis sudah nggak bisa nolak lagi, orangnya kepingin ngaji betul, apa dilepas sama iblis? Enggak Pak, didampingi. Kata iblis, iya Pak, betul, harus ngaji. Jangan nggak ngaji Pak, berangkat Pak. Nah, diiringin, sampailah kita di masjid. Apa dilepas? Enggak, didampingin. Begitu selesai sholat, kata iblis, Bapak kan sudah tua, duduk di sini Pak, tempat nyender-nyender. Jangan di tengah, nanti pinggangnya nggak kuat. Masya Allah, ini godaannya. Duduk di situ. Sudah duduk di situ, apa dilepas? Belum. Didampingin. Matanya dihembus-hembus.
Nah, supaya tidak kentara ngantuknya, dipukul dari belakang. Nah, ngangguk-ngangguk. Telinga ditutup, mata ditutup, di belakang dipukul, ngangguk-ngangguk. Kata Pak Ustadz, alhamdulillah Bapak itu ngerti betul. Nggak tahunya ngantuk. Digoda dari depan. Apa depan? Yang jelas. Ini yang jelas. Ibadah. Udah jelas-jelas. Ya, disitulah tempat godanya. Yang jelas itu. Ini halal. Jelas-jelas. Di halal itulah digodanya. Sehingga jadi tamak jadinya. Yang jelas haram. Yang jelas-jelas haram. Digoda juga. Supaya kita melakukan yang haram itu. Nah, begitu juga ada sebelah belakang. Yang nggak kelihatan. Yang nggak jelas. Yang remang-remang. Ya, nah, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Pokoknya ada segala lini kehidupan digoda sama iblis. Lalu apa alat godanya? Iblis minta kepada Allah supaya dikasih alat penggoda. Apa alatnya? 4. Hawa, nafsu, dunia, setan. Ini alat penggoda, Pak. Hawa, banyak manusia terjerumus oleh hawanya sendiri. Nafsu, nafsu kita juga menjadi godaan. Ya. Nah, ini jadi hawa dan nafsu. Ya. Begitu juga dunia. Ini godaan. Dunia apa? Semua yang lahiriah, yang nampak. Duniawi. Duit, jabatan, harta. Itu godaan semua itu. Yang sifatnya duniawi. Setan. Apa itu setan? Kalau setan ini khutuwatis syaitan. Godaan. Beda dengan iblis. Kalau iblis itu ada personalnya. Kayak manusia ada personalnya. Malaikat ada personalnya. Ada jin ada personalnya. Kalau setan nggak ada personalnya. Semua yang membuat kita tergoda sehingga kita tidak bisa taat sama Allah, maka ia menggoda itu setan. Saking asik ngitung duit sampai sholat tinggal, nah duit jadi setan. Suami istri ngobrol panjang sampai sore, sampai sholat tinggal, ya. Istri setannya suami, suami setannya istri. Setan stapola. Nah, nih. Jadi setan itu futuwati setan, bujuk rayu setan. Banyak, ya. Duit, bujuk rayu duit, bujuk rayu jabatan, bujuk rayu harta, bujuk rayu manusia, ada kan? Ya, yumtahanul mar'atu bizahab wa yumtahanul rajulu bin nisa. Perempuan digoda dengan duit, laki digoda sama perempuan. Maka jangan heran kalau laki-laki punya duit banyak, biar habis duitnya, yang penting dapat yang muda. Karena itu godaan. Perempuan juga begitu. Nggak penting muda, nggak apa-apa tua, yang penting duitnya banyak. Ada. Ini godaan. Yumtahanul mar'atu bizahab wa yumtahanul rajulu bin nisa. Nah, setelah kita turun ke dunia ini, di sini kita mengalami godaan. Sehingga kesucian diri kita mulai terkontaminasi dengan kehidupan dunia. Mulai hati lengket. Nah, lengket ke jabatan, lengket ke duit, lengket ke harta, lengket ke makhluk. Nah, sehingga akhirnya susah melepaskan. Nah, makanya cara merapatkan hubungan kita kepada Allah, ini ada 4 cara. Yang pertama melalui cara syariat. Yang kedua cara torekat. Yang ketiga cara hakikat. Dan yang keempat cara makrifat. Nah, ini cara kita untuk merapatkan kembali hubungan kita kepada Allah supaya kita bisa selamat kembali kepada Allah. Ya. Nah, kenapa cara ini ada 4? Karena tubuh kita ini terdiri dari 4 lapis. Pertama tubuh,
cara untuk membina tubuh agar tubuh ini bisa kembali ke Allah dengan cara syariat. Maka syariat itu jalan bagi tubuh. Ya. Supaya syariat, supaya tubuh kita selamat. Maka cara untuk menyelamatkan tubuh ini ikuti petunjuk syariat. Ini wajib, ini sunat, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Wa ma amartukum fakhuduhu wa ma nahaitukum fantahu. Yang aku suruh laksanakan, yang aku larang tinggalkan. Supaya apa? Supaya selamat tubuh kita ini. Coba kalau kita nggak ikuti petunjuk itu, nggak selamat Pak. Maling dilarang, kita kerjakan. Kedapatan sama orang digebuk, berdarah-darah, kan nggak selamat. Cuman kadang-kadang kita ini tertipu Pak. Ya, dikiranya rahmat, nggak taunya laknat. Ya. Maka sering saya katakan, rahmat Allah itu, kalau kita pandai mensyukurinya jadi nikmat, tapi kalau tak pandai mensyukurinya jadi laknat. Ya. Jadi karena itu bagaimana supaya kita bisa mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi syariat itu cara kita untuk merapatkan hubungan kita kepada Allah. Nah, yang kedua cara tarekat, ngebina hati. Supaya hati kita ini ingat ke Allah. Supaya hati kita ini terpaut kepada Allah. Supaya hati kita ini tidak iri, tidak dengki, tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa benar sendiri. Ya, bina hati itu pakai apa? Pakai tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar ngebina hati. Belajar tarekat kan belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Makanya orang yang anti tarekat artinya masih senang hatinya kotor. Ya. Karena tarekat itu kan zikir. Belajar zikir. Sedangkan zikir itu kata Rasul SAW, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi kita belajar tarekat, belajar zikir. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir. Ya, lalu kita zikir ismu zat dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati ini bersih. Bersih kembalinya ke Allah. Maka saya katakan 4 inilah jalan kita untuk kembali kepada Allah. Ada jalan syariat, ada jalan tarekat, ada jalan hakikat, ada jalan ma'rifat. Syariat jalan bagi tubuh. Tarekat jalan bagi hati. Hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia. Nah, kalau ini sudah kita jalani, maka selamat. Ya, selamat kemana? Selamat kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali 4 dimensi diri ini kepada Allah, maka disebutlah insan kamil. Manusia sempurna kembalinya ke Allah. Ya, tubuh kita kembali ke Allah. Apa tubuh kembali ke Allah? Nah, tubuh kembali ke Allah itu maksudnya aktivitas kehidupan kita dalam keseharian telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah laksanakan, yang larangan tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakoni, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Kalau belum, nah bagaimana hatinya akan kembali, tubuhnya belum balik. Ya, yang perintah tidak dilaksanakan, yang dilarang malah itu yang dikerjakan. Nggak pernah sholat, judi terus. Ada sedekah banyak, tapi maling jojong. Ini namanya tubuh aja belum balik. Nah, nih, kalau itu sudah kita lakukan, nah 1 dimensi sudah berhasil. Alhamdulillah. Tinggal pertahankan aja. Ya,
Yang disuruh Allah sudah kita laksanakan, suruh sholat kita sholat, suruh puasa kita puasa, gitu ya. Suruh haji kita berangkat karena ada biaya, ada kemampuan. Dilarang judi kita tinggalkan, dilarang maling kita tinggalkan, dilarang zina kita tinggalkan. Nah, kalau itu sudah kita lakoni dalam kehidupan kita, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Berhasil satu dimensi. Masuk ke dimensi yang kedua, hati kembali ke Allah. Terpaut hati hanya kepada Allah, tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali kepada Allah saja. Nggak nyangkut lagi hati ini kepada yang lain, Pak. Tak tersangkut dengan dunia, tak tersangkut dengan makhluk, tidak tersangkut jabatan, tak tersangkut dengan harta, enggak. Nah, kalau sudah enggak nyangkut lagi hati ini kepada apa dan siapa, kecuali kepada Allah saja, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Nah, di kita ini kan masih nyangkut, Pak. Ya. Maka dulu pernah saya cerita bagaimana gambaran hati yang kembali ke Allah. Ya. Dalam sebuah riwayat, ada seorang kakek-kakek datang ke rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali, ada apa kek? Gini, saya dulu waktu masih muda sering bersama ayah kamu jualan sampai ke negeri Sam sana. Jadi satu ketika saya itu putus modal. Ya, saya pinjamlah duit ayahmu dulu. Sampai ayahmu meninggal, saya belum bisa bayar utang. Alhamdulillah, sekarang saya dikasih Allah rezeki. Ini saya datang membayar utang saya sama ayah kamu dulu. Dikeluarkannya sekepok itu. Ya, mungkin ya, kira-kira lah. Ya, 30-an juta lah lebih. Satu ikat 30 juta. Dikasihkanlah. Nah, setelah dikasihkan, diterima oleh Sayyidina Ali, kakek itu pulang. Ini diikat. Sayyidina Ali tanya sama istrinya, ya, Bunda Fatimah radhiyallahu anha, udah masak apa pagi ini? Nah, belum ada masak apa-apa, belum ada yang mau dimasak. Ya sudah, nanti saya ke pasar, kata Sayyidina Ali. Berangkatlah ke pasar, dalalahnya uang segikat itu dibawa semua, nggak ada ditinggal, dikantongin. Nah, di perjalanan ada orang minta-minta, minta-minta pengemis. Karena masih terikat oleh Sayyidina Ali, dikeluarkan, diambillah satu lembar, mau dikasihkan satu lembar. Si pengemis nggak mau, yang minta semua. Semua ini, iya. Oleh Sayyidina Ali dikasihkan semua, Pak. Sekepok itu dikasihkan semua. Nggak ada duit lagi. Nah, terus berangkatlah ke pasar, hanya jalan-jalan. Pulang, apa kata Siti Fatimah radhiyallahu anha? Mana oleh-olehnya dari pasar? Nggak jadi belanja. Kenapa? Tadi di jalan ada pengemis. Saya mau kasih satu lembar, dia nggak mau. Dia minta semua, ya sudah saya kasihkan semua. Apa kata Siti Fatimah radhiyallahu anha? Alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Nggak nyangkut, Pak. Kira-kira kalau Bapak begitu, apa kira-kira? Masya Allah. Ini hana-hananya duit itulah. 30 juta seikat. Dia minta kasih semua. Pulang ke rumah, kata istri, mana belanjanya, Pak? Nggak jadi belanja. Ya, tadi saya kasihkan semua sama pengemis. Kira-kira perang nggak Timur Tengah? Ini gila, ini nggak mikir. Nah, ini yang nggak nyangkut, nggak tersangkut hati kita kepada yang lain. Hilang harta kita seperti apa namanya? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang kaya, Pak. Hartanya banyak.
ternaknya banyak, tapi dia rajin betul ibadah. Orang kaya rajin ibadah, murah bersedekah, gampang bersedekah. Ini yang paling dibenci sama iblis itu orang kaya rajin ibadah, Pak. Nah, iblis nggak senang itu. Duitnya banyak, tapi banyak sedekah. Sholatnya rajin, ikut pengajian rajin. Ya, ini iblis nggak senang itu. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub. Begitu iblis datang, Ayub lagi zikir. Tunggu sama iblis. Nah, nggak selesai. Pergi dia. Besoknya datang lagi zikir juga. Tiap datang lagi zikir. Nah, nggak bisa ada kesempatan ngobrol. Marahlah iblis tadi. Pergilah dia ke lapangan. Di lapangan itu banyak kambing-kambing Nabi Ayub itu yang sedang digembalakan oleh tukang gembala, ribuan ekor. Iblis mendatangkan angin topan, angin kencang. Begitu angin datang, berhamburan pasir-pasir itu. Akhirnya masuk ke mata kambing-kambing yang banyak itu. Kelilipan semua, Pak. Sudah kelilipan, kambing yang banyak, tak enak makan, tak enak tidur. Kurus, mati satu, habis ribuan kambing itu. Begitu sudah habis kambing yang banyak, iblis datang kepada Ayub. Ayub, zikir terus kamu. Itu supaya kamu tahu aja. Itu yang membunuh kambing-kambing yang banyak itu, Tuhan yang kau sembah itulah. Ngapain nyembah-nyembah Tuhan yang sudah mengambil hartamu itu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah allazi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan ke saya, sekarang dia ambil lagi. Masih alhamdulillah. Kira-kira kalau kita seperti itu apa? Kayaknya dukun yang bermain. Ini kayaknya ada orang nggak senang, ini kena santet. Ayo enggak, kembali ke Allah, nggak nyangkut. Habis kambing ribuan ekor, nggak nyangkut. Tetap saja hati ke Allah. Gitu ya. Ini enggak, baru copot jabatan aja dukun bermain. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Cara yang ketiga, hakikat nyawa kembali ke Allah. Siapa tuh nyawa kita? Gimana cara baliknya? Yang keempat, ma'rifat, jalan bagi rahasia. Rahasia diri kembali ke Allah. Nah, inilah yang disebut kembali ke Allah. Jadi maka saya sering katakan, kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Kalau saya kembali kepada Allah sampai akhirat nggak bakal balik. Ya, maka nafi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Kalau nggak kenal Allah di dunia, Pak, di akhirat nggak akan kenal. Jangan harap mengenal Allah. Nggak ketemu Allah di dunia, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Karena yang ngatur akhirat nanti ya Allah yang ngatur dunia sekarang inilah, nggak ganti-ganti nggak. Allah itu bersifat pokok kekal, nggak berubah-ubah nggak. Bagaimana sekarang, begitu juga nanti. Makanya kembali ke Allah itu sekarang, Pak. Mumpung umur kita masih ada, ya, kesempatan masih ada, kita gunakan semaksimal mungkin bagaimana supaya cepat kembali ke Allah. Sebelum ajal tiba. Maka ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati. Kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal. Jangan sampai ajal tiba, kita belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru ajal tiba. Makanya, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Itu orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Yang pertama cara syariat. Cara syariat mengikuti jalan syariat secara zahir. Berupa aturan-aturan syara yang mengatur kehidupan nyata.
Nah, jadi syariat itu mengatur tubuh. Jadi jangan sampai kita berpaham kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tinggalkan syariat. Nah, kan Anda kadang-kadang dulu pernah nanya ke saya, Buya, kalau sudah ma'rifat apa masih perlu bersyariat? Saya bilang, yang Bapak maksudkan syariat itu apa? Ya sholat, katanya. Pak, syariat itu bukan hanya sholat. Ya, puasa syariat. Ya, pakai baju syariat juga. Pakai celana syariat juga. Makan syariat juga. Sebab syariat itu kerja tubuh. Jadi yang namanya kerja tubuh itu syariat. Kalau mau meninggalkan syariat, nggak apa-apa. Tapi total. Jangan hanya sholat yang dianggap syariat. Ini ngaku-ngaku sudah ma'rifat, puasa sudah nggak lagi, sholat sudah nggak lagi. Ya, meninggalkan syariat. Ya bukan. Ya makan juga syariat juga. Ini enggak, puasa enggak, tapi makan besar. Habis 3 piring. Orang puasa Ramadan, nah dia ngopi di halaman rumahnya siang-siang. Nah ini nggak benar yang begini. Yang namanya syariat itu kerja tubuh. Jadi kalau meninggalkan syariat boleh, tapi total Pak. Nggak sholat, nggak apa-apa. Nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi juga nggak bercelana, nggak berbaju, nggak makan, diam aja. Dia meninggalkan syariat toh. Ini kan kadang-kadang enggak, ya. Kadang-kadang salah pengertian, Pak. Ada dulu, ada seorang jamaah, ya, belajarlah dia ke seorang guru. Gurunya guru hakikat. Jadi kata guru itu, kamu ngamalkan zikir la ilaha illallah ya? Oh iya, Pak. Tinggalkan aja. La ilaha illallah itu, nggak usah dipakai itu. Nggak usah diamalkan maksudnya. Nah oleh kawan tadi berhenti betul dia zikir Pak. Nggak mau ikut zikir lagi, khataman sudah nggak lagi, apalagi melakip. Ya dah. Karena sudah lama nggak ketemu, saya tanya mana dia. Rupanya dia sudah nggak mau lagi ngamalkan. Nah cerita-ceritalah kata ketemu. Saya bilang kamu salah. Guru itu benar. Kalau kamu sudah ma'rifat, tinggalkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bukan tidak mengamalkan. Jangan duduk di kalimat. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Jangan duduk di kalimat. Duduklah diisi kalimat. Itu namanya ninggalkan syariat. Namanya ninggalkan kalimat. Kalau masih duduk di syariat, duduk di kalimat, itu nggak nyampai. Percuma sudah ma'rifat kalau masih duduk di kalimat. Jadi bukan tidak mengamalkan la ilallah lagi, bukan. Tinggalkan syariat. Ya. Sama aja. Ini kadang-kadang bahasa-bahasa hakikat, tetapi dipahami secara syariat. Enggak ketemu, Pak. Kalau kau sudah ma'rifat, ya, kamu haram sholat. Nah, ini kalau nggak dipahami secara benar, ini bisa oleng nih, Pak. Kalau kamu sudah ma'rifat, haram kamu sholat. Nah, apa maksudnya? Kalau sudah ma'rifat, kamu mengaku kamu yang sholat, itu nggak boleh, gitu. Bukan tidak sholat lagi, bukan. Sholat tetap saja dilaksanakan, tapi tidak lagi merasa kau yang sholat. Ya, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya satu itulah. Mana mungkin kau disebut kau yang sholat, fasilitas yang kau pakai itu milik Allah. Kau berdiri pakai kodrat Allah, kau baca ini dan itu ilmunya Allah, kau melihat basar Allah, kau mendengar pun sama Allah. Yang punya kamu mana? Nah makanya istilahnya kalau kau sudah ma'rifat, haram kamu sholat. Kamunya itu mengaku kamu yang sholat, itu yang nggak boleh. Maka takbiratul ihram itu artinya haram, diharamkan mengaku kita yang berbuat.
Itu maksudnya, Pak. Ini kadang-kadang kan bahasa hakikat dipahami secara syariat. Sama aja ini. Misalnya, la maujud illallah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Nah, ada yang nggak senang dengan bahasa itu. Masa mewujud kan dijadikan? Masa tidak ada yang dijadikan kecuali Allah? Salah letak, salah paham. La mawjud illallah. Mawjud itu dijadikan. Yang dijadikan apa? Makhluk. Ya, ini manusia nih, semua manusia, binatang, tumbuhan, bumi, langit, bulan, bintang, mawjud dijadikan. Jadi kalau dikatakan la mawjud illallah, nah yang mawjud ini enggak ada. Ya, hakikatnya enggak ada. Yang ada Allah, itu yang ada gitu. Jadi bukan tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, bukan. Yang dijadikan ini enggak ada hakikatnya. Kenapa? Karena yang dijadikan ini wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Yang namanya wujud bayangan, dia mengikuti pemilik bayangan. Nah, yang bayangan tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ambil contoh nih. Nah, ini ada bayangan. Nah, yang si bayangan ini sebenarnya nggak ada. Yang ada si pemilik bayangan. Nah, kalau si pemilik bayangan pindah, si bayangan pindah pula. Nah, kita ini wujud bayangan. Maka disebut la maujud illallah. Yang ini bayangan nggak ada nih, yang maujud nih. Yang ada cuman Allah gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ketika kita bicara tentang hakikat, kita berpikir secara hakikat. Jangan berpikir syariat. Di sini sering trouble, ya, nggak kelop. Ya, orang hakikat pakai mikroskop, nah orang syariat pakai kacamata Ray-Ban. Orang hakikat melihat tuh kumannya besar-besar karena pakai mikroskop. Orang syariat pakai kacamata Ray-Ban, mana ada kuman-kuman katanya, hitam aja semua. Nah, jadi kita menggunakan ya sesuatu pada tempatnya. Itu cara syariat. Jadi cara syariat itu mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, dalam syariat kita mengenal ada namanya fikih, lebih spesifik fikih. Fikih itu kan syariat tuh. Banyak, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jenayah, ada fikih siasat, ada fikih mawaris, dan lain sebagainya lah. Jadi semua fikih-fikih itu syariat. Artinya kerja tubuh. Ya. Lah yang ngelakoni tubuh yang kasar ini. Ya. Yang kedua cara torekat. Melakukan ibadah zikir tertentu dengan cara tertentu agar hati menjadi bersih. Itu cara torekat. Mendapat talqin zikir dari guru mursyid. Jadi belajar zikir, belajar torekat itu mesti ada pembimbing, Pak. Ya, jangan ngamalkan zikir kalau nggak ada pembimbingnya. Ini nggak beli buku, dapat, amalkan sendiri. Atau dengar-dengar, oh cara zikir begini, amalkan sendiri. Gurunya siapa? Nggak ada. Siapa orang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, makanya seringkali stres. Ya, kenapa nggak ada gurunya? Jadi kita ini kadang-kadang sibuk membeli buku, tapi belum punya guru. Bagusnya apa? Cari guru dulu. Belajarlah zikir kepada guru itu. Ya, yang sudah melaksanakan zikir, yang punya kapasitas untuk mengajar. Nah, setelah kita belajar dengan dia untuk meluaskan paham, belilah buku. Buku itu pun harus disortir, Pak. Buku-buku yang ditulis oleh yang ahlinya, bukan hasil penelitian atau skripsi. Nah, sebab yang bersangkutan tidak mengalami. Nah, ketika kita akan baca buku tentang tarekat, bacalah buku yang memang ditulis oleh yang ahli tarekat. Nah, terserah apakah tarekat Satariyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syadziliyah. Asal dia ahlinya, pasti arahnya sama.
Nah, tapi kalau yang bukan ahlinya, yang dia lihat cuman lahirnya, dia nggak tahu isinya. Nah, jadi kalau kita bicara buku-buku tarekat, bacalah buku-buku yang memang ditulis oleh orang yang ahli tarekat, supaya kita tidak kesasar. Nanti ditulis oleh orang yang bukan ahlinya, dicaci makinya tarekat, apa yang majelis tarekat, ada oleh pula. Nah, sebab kita belajar tarekat kan belajar zikir. Belajar zikir itu ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Yang namanya menempuh perjalanan menuju Allah itu ya, pasti saja pemandangan ada pihak kiri kanan. Ada pemandangan yang bagus, pemandangan tidak bagus. Itu sama dengan Bapak mau datang ke sini kan ada pemandangan. Ya, ada ketemu jalan yang bagus, ada ketemu jalan yang jelek. Ya, itu pemandangan. Nah, begitu juga kita menuju Allah ada pemandangan. Alhamdulillah sudah belajar zikir, rezekinya bertambah banyak gitu ya. Alhamdulillah sudah belajar zikir, belajar tarekat, belajar tasawuf, jabatan naik. Nah, itu sekedar pemandangan aja, Pak, bukan tujuan. Sebaliknya, ya sudah belajar tarekat malah nonjok. Udah nemen benar zikirnya, bangkrut. Ya, bukannya dapat rezeki banyak, malah bangkrut usahanya. Ya. Ini pemandangan, jangan terpengaruh dengan itu. Dulu belum belajar tarekat, banyak teman-teman kita. Begitu mereka tahu kita belajar tarekat, mereka hilang satu persatu. Nggak mau lagi dekat sama kita. Itu sekedar pemandangan, Pak. Jangan terpengaruh. Orang mau senang, mau benci, terserah, ada urusan dia. Kita belajar tarekat, belajar zikir, bukan untuk supaya orang senang sama kita. Enggak. Enggak bisa pula menolak orang benci sama kita. Silakan aja, itu hak dia. Tapi tujuan kita belajar tarekat ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja. Ya. Jangan terpengaruh dengan pemandangan-pemandangan itu. Tujuan akhir pengajian tarekat untuk mengenal diri dan mengenal Allah, mensucikan nafsu dirinya dari satu nafsu ke satu derajat nafsu yang lebih tinggi. Ya, kemuliaannya dengan Allah. Jadi itu. Jadi belajar tarekat itu belajar membersihkan hati. Ya, supaya kita selalu ingat ke Allah. Nah, ini tingkatan nafsu. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamaliyah. Itu tingkatan nafsu. Ya, kalau amarah itu nafsu yang belum sekolah itu. Ya, jelek terus dia. Ya, senangnya judi, senangnya marah-marah, senangnya maling gitu. Nggak pernah ibadah, nggak iman sama Allah. Itu amarah. Tapi dengan pendidikan nafsu, baik secara langsung atau tidak langsung, naik kepada lawamah. Nah, kalau lawamah itu sudah ada baiknya, tapi nggak bisa bertahan, Pak. Kadang-kadang rajin betul sholatnya, kadang-kadang malas. Ya, kadang-kadang ngajinya rajin, kadang-kadang malas. Nggak bisa bertahan. Tapi sudah lumayan. Nah, masih bisa berbuat baik. Nah, karena kita ngaji, kita belajar, kita beramal, riyadhah, naik tingkatnya nafsu kita kepada mulhamah. Nah, sudah ada pembimbing khusus ditugaskan Allah. Mulhamah itu artinya ada pembimbing. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi, dikenal, dima'rifatkan diri kita lebih tajam lagi. Riyadhahnya lebih banyak lagi. Naiklah kepada mutmainnah. Nah, kalau mutmainnah ini sudah ada ketenangan. Banyak masalah dihadapi tapi tenang. Nggak gerasa gerusuk. Enggak. Kenapa? Karena yang dilihatnya bukan masalahnya. Yang dilihatnya Allah yang mengujinya. Jadi yang dilihat itu Allah. Rezeki banyak, ya duitnya banyak. Nggak dilihat duitnya. Yang dilihat itu Allah yang ngasih rahmat. Ya, kita miskin, nggak punya harta, bukan hitung-hitung hartanya, bukan merasakan miskinnya, bukan. Melihat Allah menentukan kehidupannya. Nah, jadi tenang aja, karena yang dipandangnya Allah terus. Itu mutmainnah. Dengan riyadhah yang ditingkatkan, naik kepada radiyah. Kalau radiyah ini, Allah meridai apa yang dia perbuat. Naik lagi kepada mardiyah. Mardiyah itu ya sumber keredoan. Apa yang diucapkannya benar dan dia bisa membuat orang lain menjadi benar. Naik lagi kepada kamaliyah, sempurna. Sempurna kembalinya kepada Allah. Kemudian
cara hakikat itu artinya mengenal diri sendiri yang merupakan jalan menuju Allah. Biasanya orang hakikat ini harus terlebih dahulu menjalani cara tarekat. Ya, jadi gimana amalia tarekat, zikirnya dilaksanakan. Udah selesai itu baru dia masuk kepada kajian hakikat. Ya. Jadi hendaklah mereka terlebih dahulu menjalani cara tarekat dan berhasil pula membersihkan dirinya dari segala bentuk syirik baik khafi maupun jali. Kemudian yang terakhir cara ma'rifat, mengenal Allah dengan cara menggali rahasia alam. Baik yang ada dalam alam saghir diri kita maupun yang ada di alam kabir, ya, alam terkembang ini. Menjelajahi alam. Sampai ke aras kursi sana. Ya, menjelajahi, menggali diri kita itu cara ma'rifat. Itulah cara kita untuk merapatkan hubungan kita kepada Allah 4 macam tadi. Nah, seseorang yang ingin menuju ke jalan ma'rifat kepada Allah haruslah terlebih dahulu menjalani latihan pada peringkat hakikat. Karena jalan hakikat merupakan persambungan kepada jalan ma'rifat. Nah, makanya berjenjang. Syariatnya pelajari, laksanakan, amalkan tarekatnya, kaji hakikatnya, sampai ke ma'rifat. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, cara merapatkan hubungan kita kepada Allah, yaitu 4 cara. Cara syariat, cara tarekat, cara hakikat, dan cara ma'rifat. Pucuk paku di dalam paku, paku di sayur anak seberang. Carilah aku di dalam aku sembunyi dalam terang. Jadi kalau kita nggak melihat adanya Allah, bukan Allahnya yang nggak ada, Pak. Kita yang masih buta. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, saya pikir cukup demikian materinya. Namun kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelumnya ini terima kasih atas kunjungan Bapak Zainal, Ketua Masjid Tabi Korama. Alhamdulillah beliau ini bisa sampai Ketua Masjid Tabi Korama beliau juga Sang Ali Gubernur. Terima kasih Pak atas kunjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang itu asal daripada alam Allah itu ada Muhammad nanti yang disebutkan Muhammad yang menjadi asal alam ini, kemudian ada tempat yang terkubur di Madinah itu. Nanti beda itu gimana bisa? Karena kita ini akan meneruskan sifat-sifat Allah, kemudian meneruskan sifat-sifat sama juga. Jadi kalau kita meneruskan sifat-sifat harusnya kita menjadi sama. Kebanyakan kita menjadi sifat, misalnya Nabi Muhammad itu istrinya banyak, ya kan ya. Kemudian banyak sifat-sifat yang misalnya juga juga lagi Muhammad yang di Abdullah itu menambah pakaiannya sendiri, mencari pakaian sendiri. Pakaian seperti itu. Itu terima kasih atas keterangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya Muhammad dalam kajian hakikat dengan Nabi Muhammad? Ya, kita mengikuti sifat Allah, tapi kita juga mengikut sifat Muhammad. Kata beliau, istrinya banyak, mungkin mau nikah lagi ya. Ya. Boleh Pak, 4 paling banyak Pak. Jadi begini,
Muhammad dalam konteks ini Nur Muhammad. Itulah makhluk pertama diciptakan Allah. Nur Muhammad. Apa itu? Sifat bagi Allah. Ya. Jadi Muhammad dalam konteks itu adalah hakikat Muhammadiyah. Ya. Sifat bagi Allah. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ya. Makanya dari zaman Adam dulu syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad dalam konteks ini adalah hakikat Muhammadiyah. Adapun Nabi Muhammad yang dimakamkan di Madinah, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu kezahirannya di bumi. Ya, kezahirannya di bumi. Apa bedanya dengan Muhammad dengan yang ada pada diri kita? Tidak ubahnya seperti matahari dengan sinarnya. Kalau yang aslinya di sana, itu ya. Tapi yang lainnya sinarnya, maka disebut Nur Muhammad. Ya. Matahari kan satu, Pak, tapi sinar matahari meliputi alam. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Cuman sinar matahari itu kira-kira berpisah nggak dengan mataharinya? Ya enggak. Nah, tidak berpisah dengan matahari. Cuman sinar matahari bukan matahari. Gitu. Tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Nah, begitulah kita. Nabi Muhammad kezahiran beliau di bumi. Gitu. Nah, kita ini Nur Muhammad. Tetapi ya lagi-lagi sinar tidak berpisah dengan matahari. Gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, kita perlu meletakkan sesuatu pada tempatnya, Pak. Ini kajian syariat dengan kajian hakikat, tentu kita letakkan pada posisinya. Jangan syariat digabung dengan hakikat, hakikat dizahirkan jadi syariat. Namanya segabung namanya. Nah, itu yang sering kali kita trouble, Pak. Nggak bisa memilah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sudah perbuatan, nah itu nikah lagi, itu mah syariat itu. Ada nambal kain, nah itu mah syariat. Nah ini yang kadang-kadang nggak kena, Pak. Mana urusan hakikat, mana urusan syariat. Ini urusan hakikat. Ada. Kalau urusan syariat lahir. Namanya ruang lingkup syariat, ucapan dan perbuatan. Itu sering saya sampaikan. Yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Apakah nikah lagi, apa nambal kain, makan pakai piring. Itu mah syariat. Nah, ketika kita bicara syariat, nah berlaku hukum. Ya, menikah hukumnya paling banyak 4, Pak, jangan lebih. Nah, kalau tasawuf bukan syariat. Tasawuf itu urusan hakikat. Mana hakikat Muhammadiyah? Ada ya? Maka diri kita ini ada tubuh yang zahir, Adam namanya. Ada tubuh yang batin, ruh namanya, nyawa namanya, Muhammad namanya. Hakikat Muhammadiyah. Ada rahasia al-insan siri wa ana siruhu. Jadi begitu, Pak. Jadi ibaratnya matahari dengan sinarnya. Ada. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Saya kira cukup demikian. Ya, masih ada? Atau silakan. Salam. Terkait masalah iblis disuruh sujud. Sebelum dia dikeluarkan dari surga, dia kan juga protes nih, iblis itu bilang, "Allah, saya ini kan diciptakan oleh Allah, saya harus ikut Allah, bukan ikut." Nah, sedangkan saya ini ada beberapa unsur yang ada
dari manusia itu dan sebagainya. Jadi apakah iblis itu menyalahi aturan yang Allah berikan seperti itu? Dia mengatakan bahwa saya harus berdoa ada gitu. Ya coba mau dijelaskan. Dia berarti berdoa ya. Tadi ulang di awal bahwa alam yang sedang berlaku atau diantara alam seperti ada seperti apa namanya apa itu Allah cipta. Jadi pertanyaan saya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu tinggal di mana? Itu saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus tapi susah jawabnya. Yang pertama apa tadi? Tentang iblis. Jadi begini, Pak. Sebenarnya itu kan skenario-nya Allah. Jadi iblis kan saya mau menyembah Allah, nggak mau menyembah Adam. Nah, berarti kan dia nggak kenal sama Adam itu. Ya. Dia nggak tahu di Adam itu. Ya. Jadi sebenarnya saya katakan tadi iblis itu dihukum oleh Allah bukan karena tidak mau sujud kepada Adam, tapi karena tidak mau tunduk sama perintah Allah. Ya, makanya manusia ya kita tidak sholat karena lupa, tidak sholat karena malas, itu tidak mengeluarkan kita dari akidah, tetap saja dalam Islam. Tapi ketika tidak sholat dan berkeyakinan sholat itu tidak wajib, nah di situ keluar akidah. Dia tidak sujud kepada Adam. Kenapa? Karena yang dilihatnya Adam. Dia nggak melihat ada Allah di situ. Bukankah Adam itu hidup karena ruhnya Allah, kan begitu? Fanafaktu fi min ruhi. Ya, jadi yang dilihatnya cuma zahirnya, dia nggak lihat batinnya. Itulah iblis. Nah, begitulah kita manusia ini, Pak. Yang dilihat cuma zahir, dia nggak tahu siapa yang mengendalikan manusia ini. Nah, maka terjadilah fitnah, bully, membuli, kan begitu. Nggak tahu siapa yang menggerakkan itu. Ya, yang membuat Adam itu hidup itu siapa? Yang membuat Adam itu mendengar itu siapa? Kalau dia tahu itu pasti dia sujud. Tapi karena dia nggak ke situ, ya nggak tahu di situ. Yang dilihat cuma Adam. Yang dilihatnya cuma zahirnya, dia nggak lihat batinnya. Nah, itu makanya saya katakan tadi, iblis itu dihukum oleh Allah bukan karena tidak sujud kepada Adam pada hakikatnya, tapi karena tidak ikut perintah Allah. Nah begitu juga kita nih, nggak sholat karena malas, tidak keluar dari akidah. Tapi kalau nggak sholat karena yakin satu nggak wajib, nah di situ keluar akidah. Ya, jadi gitu Pak. Jadi iblis itu tidak melihat siapa yang di dalamnya. Lagi-lagi ini skenario Allah. Allah memang ingin mengeluarkan iblis itu untuk jadi penggoda, gitu ya. Ya, jadi zahirnya ya seperti itu, tetapi hakikatnya karena dia tidak ikut perintah Allah. Sama logikanya. Ya, yang saya bilang dulu. Ya, makan itu tidak membatalkan puasa. Makan minum tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sengaja makan minum. Ada sengajanya. Ya, kalau lupa, ya nggak apa-apa. Tapi lupa gitu. Kan nggak sengaja. Makanya sudah makan dia, udah habis 3 piring. Cuman lupa, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Jadi ada sengajanya itu. Nah begitulah. Jadi artinya, ya iblis itu tidak melihat adanya Allah pada Adam. Nah, sekarang gini, ini kami contoh. Umpama ini tubuhnya Adam. Ya, tergeletak aja, belum ada ruh.
Tapi udah sempurna. Ada kepalanya, badannya, ada kaki, ada tangannya, cukup. Adam, tapi nggak ada ruh. Kalau ditanya, kamu siapa? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa, karena nggak ada ruh. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah kepada Adam. Ruhnya Allah. Begitu ruh sudah masuk ke tubuh Adam, akhirnya ruh Adam ngomong. Kamu siapa? Dia menjawab, saya Adam, kata dia. Coba pikirkan, nggak usah dijawab. Kira-kira yang menjawab itu siapa? Ya. Kalau dikatakan Adam yang ngejawab, tadi dia belum ada ruh, nggak bisa ngomong. Tapi begitu ruh Allah masuk ke dalam tubuhnya, dia hidup, begitu ditanya, kamu siapa? Saya Adam, kata dia. Yang ngejatuh siapa? Ya itu aja. Nah ini yang nggak kelihatan sama iblis, Pak. Yang dilanya Adamnya itu. Nah begitulah kita ini. Man nadhara syai'an walam yarallahu fi fanadhuru batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat ada Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Pandangan mata ikan asin, Pak. Tabu lalang mata tapi nggak ngelihat. Ya. Nah kalau sudah begitu, apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka itu dipenuhi oleh jin dan manusia karena mereka udah dikasih hati tapi nggak mau mengerti. Udah dikasih mata tapi tak melek, nggak ngelihat, dikasih telinga tapi tak mendengar. Orang model begini kata Allah bagaikan binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ada. Nah ini yang dilihat sama iblis tadi, lahirnya dia nggak ngelihat ada Allah di situ. Maka saya bilang kalau dia ngelihat ada Allah di situ, pasti dia sujud sama Adam. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa nyalahkan iblis, Pak. Ada. Itu skenario-nya. Kalau nggak begitu kan nggak ada penggoda. Ada. Ya. Aman-aman aja kita. Nah, tapi dengan cara begitu, Allah kutuklah iblis. Iblis minta izin untuk menggoda. Nah jadilah dia penggoda. Gitu. Nah, itu skenario-nya begitu. Tapi Allah juga yang berkehendak. Itu ya. Kayak Adam gitu. Udah enak-enak di surga berdua gitu ya. Kata Allah, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. Ya, celaka kamu nanti. Goda iblis, nah akhirnya tergoda. Ya, terlanggarlah larangan. Ujung-ujungnya keluar dari surga, pergi ke dunia. Coba kalau nggak begitu, nggak ada manusia di dunia, Pak. Tapi dengan adanya keluar Adam dari surga, masuk ke dunia, barulah ada manusia di dunia. Lagi-lagi skenario Allah. Itu ya. Kita nggak bisa nyalahkan Adam, enggak. Nah, tapi itulah kehendaknya, gitu ya. Baik, itu yang udah. Masih ada satu lagi. Nah, di sini kita duduk di tauhid, Pak. Ya. Allah itu huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ya, beda dengan kita makhluk, ada awal, ada akhir. Ya, jadi kalau Allah awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Satu, itu tentang Allah. Kalau makhluk ada yang awalnya ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan. Itulah ruh kita. Namanya muhdas qadim. Ya, ada permulaan tapi tiada akhir. Karena Allah tidak berkehendak untuk memusnahkan. Ya, yang ketiga, ada awal, ada akhir. Itulah tubuh kita. Awalnya ada, akhirnya ada. Sebelum ayah ibu kita menikah, kita nggak ada.
Lalu lahirlah kita melalui kandungan ibu. Nanti hilang dari peredaran. Dead. Nggak ada. Jadi awalnya tiada, akhirnya tiada. Ada awal, ada akhir. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan Allah itu ada di mana. Karena dia tidak menempati suatu tempat. Ya. Allah itu muhitul lil alamin. Nah, saya ambil contoh. Umpama ini busa. Begitu saya celupkan busa ini ke air, ya, sekarang saya tanya, air itu di mananya busa? Nah, kalau air itu di dalam busa, di luar busa ada air. Kalau dikatakan air itu di atas busa, di bawah busa ada air. Ya, jangan sampai kita seperti ikan mencari air, Pak. Nah, kisahnya ada banjir bandang, hanyutlah tunggul kelapa. Lalu kemudian si tunggul tadi berhentilah di sebuah lubuk. Sehari dua hari datanglah ikan. Berkelilinglah ikan di tunggul kelapa yang ada di lubuk itu. Nah, Alkisah si tunggul kelapa tanya kepada ikan. Ikan, dari kemarin saya perhatikan kalian tuh sibuk hilir mudik ke sana sini. Emangnya kalian nyari apa? Kata si ikan, kami lagi nyari air. Kata si tunggul, nah coba tenangkan dirimu. Kau itu, air itu ada di manamu. Begitu ikan berhenti, Masya Allah, air semua rupanya. Di atas air, di bawah air, air semua. Nah jangan sampai seperti itu, Pak. Mencari kacamata yang sedang dipakai. Mana kacamata saya tadi? Katanya. Jadi nggak bisa dikatakan Allah itu ada di mana. Kenapa? Karena dia tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Kalau dikatakan dia di atas, berarti dia nggak ada di bawah. Padahal Allah ada di atas, ada di bawah. Kalau dikatakan, oh dia di kanan, berarti nggak ada di kiri. Ya, sedangkan Allah ada di kanan, ada di kiri. Maka disebut tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di muka, tidak di belakang. Karena dia meliputi. Nah, jadi Allah itu meliputi. Dan dia tidak ada awal, tidak akhir. Ya. Nah, kitanya dekat dengan Allah, dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Kapan kita dekat dengan Allah? Nah, kapan Bapak dekat dengan Allah? Ketika kita ingat. Ketika kita ingat Allah, tanda kita dekat. Kalau kita lupa, tanda jauh. Gitu. Nah, jadi dekat dan jauh itu hanyalah ingat dan lupa. Kalau ingat Allah, tanda dekat. Kalau lupa, tanda jauh. Ketika jauh, iblis mendekat. Kalau iblis mendekat, tergodalah kita. Makanya Bapak Ibu, lebih baik kita dekat dengan Allah, jauh dari iblis, daripada dekat sama iblis, tapi jauh dari Allah. Ya. Nah, sebab iblis itu selalu berusaha menggoda manusia, dan iblis tidak pernah takut dengan manusia. Ya, yang dia takutkan cuma Allah. Kalau manusianya dekat dengan Allah, iblis menjauh. Kalau manusia yang jauh dari Allah, maka iblis yang mendekat. Gitu. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika ingat. Kapan jauh? Ketika lupa. Satu. Ya, naik lagi. Kalau kau ingat Allah, tanda belum ingat. Kalau masih mengingat, kan belum ingat, Pak. Kalau sudah ingat, nah tidak mengingat lagi. Iyalah, kalau masih mengingat-ingat, tanda belum ingat, ya dah. Tadi Bapak dari rumah mau ke Masjid Al-Ahmad, gitu ya. Kan ingat di mana alamatnya, kayak apa masjidnya, di mana tempatnya, kan masih mengingat-ingat. Begitu datang, masuk ke masjid, apa masih perlu mengingat lagi? Nggak usah, memang udah di dalam masjid kok itu. Pahami aja itu. Nah, makasih.
Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang, kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.